Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa program studi pendidikan luar biasa Universitas PGRI Yogyakarta yang mengikuti mata kuliah filsafat pendidikan. Pada kesempatan ini, sesi yang pertama, akan saya sampaikan beberapa materi tentang filsafat pendidikan. Seringkali kita mendengar berpikir adalah berfilsafat. Apa mesti betul? Sebaliknya, berfilsafat pasti berpikir. Orang berfilsafat itu betul, pasti berpikir, tetapi berpikir yang secara terukur, secara runtut. Tidak setiap berpikir mesti berfilsafat, tetapi setiap berfilsafat pasti berpikir. Kita perlu memahami beberapa teori para ahli, para pakar tentang filsafat. Itu ada beberapa aliran. Pernah mendengar nama Plato, Socrates, Aristoteles, dan sebagainya. Setiap tokoh itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Sebelum hal itu kita bahas lebih jauh, kita akan berbicara filsafat itu apa. Pengertian filsafat itu bisa didefinisikan yang pertama, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi dikatakan berfilsafat itu berpikir secara runtut dan teratur. Contohnya, mungkin kita merenung ya, kita dulu itu dari mana, dan kita itu sekarang di dunia itu besok mau kemana. Ini berfilsafat karena runtut dan logis. Alam semesta diciptakan, siapa yang menciptakan? Untuk apa diciptakan? Hal seperti inilah dalam ilmu filsafat selalu dikaji lebih mendalam. Tiada akibat tanpa sebab, asal usul. Semua sebab pasti berakibat, semua akibat karena ada sebab. Inilah yang terjadi dalam suatu kehidupan. Juga pengertian filsafat itu bisa dikatakan teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Jadi setiap satu tindakan manusia itu bisa dipikirkan kenapa orang harus melakukan itu. Mengapa orang harus makan? Mengapa orang harus bernafas? Sekarang kalau saya tanya pada saudara, kenapa Anda harus kuliah? Untuk apa? Mau kemana? Ini tentunya berpikir secara runtut. Inilah bagian berfilsafat. Juga ilmu yang berintikan logika, means pikiran. Logis enggak? Rasional tidak? Jadi yang namanya berfilsafat pasti menggunakan akal. Ada unsur akal yang ada di dalam nalar. Tapi juga ada estetika. Di mana filsafat itu pengertiannya ada unsur estetika, keindahan. Kita bisa merenung kenapa bintang-bintang di langit, bulan purnama yang begitu indah, langit yang biru, lautan yang luas sejauh mandang cakrawala. Ini suatu keindahan, keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Lah Tuhan itu siapa? Mengapa Tuhan menciptakan alam? Untuk apa kepada manusia? Ini berfilsafat.
Maka dikatakan berfilsafat dalam kata lain mencari kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran manusia itu nisbi, artinya kebenaran yang sifatnya sementara. Tetapi kebenaran yang sejati itu hanya kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan, milik Tuhan, kebenaran yang sejati. Nah, disinilah manusia berfilsafat, berpikir untuk mencari hakikat kebenaran yang sebenarnya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, nanti akan kita pahami beberapa pemahaman itu kepada para pakar-pakar filsafat. Kenapa Plato berpandangan hidup seperti panggung sandiwara? Sokrates hidup itu adalah untuk kebijaksanaan. Aristoteles dan sebagainya. Ini nanti akan mengungkapkan pikiran-pikiran kita untuk mencari kebenaran lewat pemahaman dan penalaran secara logis. Metafisika artinya alam semesta, pada Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan seperti apa. Banyak orang pemahamannya sangat terbatas sehingga bisa memunculkan multitafsir. Maka di sini yang dikatakan yang terakhir epistemologi, tentang ilmu. Manusia memahami sesuatu hal tanpa menggunakan ilmu itu akan bisa tersesat. Sebenarnya filsafat itu adalah induk dari segala ilmu, karena hakikat ilmu itu pasti menggunakan logika, berpikir secara rasional dan secara logis. Pada zaman Yunani kuno itu ilmu sumbernya ya dari filsafat. Nah, setelah perkembangan kehidupan semakin kesini, ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada filsafat-filsafat yang lain, di mana itu mulai berkembang sebagai hal pengembangan ilmu secara spesifik. Tetapi semuanya muaranya adalah pada ilmu filsafat. Juga ada dikatakan ada kata filsafat, falsafah, itu sebenarnya sama hakikatnya. Juga kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu filsafat itu sama dengan falsafah. Lalu juga kita melihat bagaimana pendapat para ahli tentang filsafat. Plato, mungkin saudara pernah mendengar Plato ya, pernah mendengar. Tokoh ini seorang filsuf Yunani, itu yang lahir pada 427 sebelum Masehi. Itu anak buahnya Sokrates. Ya. Yang Sokrates mungkin saudara pernah mendengar, yang matinya itu minum racun. Karena apa? Pada saat pemerintahan Yunani kuno itu Sokrates itu dianggap mempengaruhi pola pikir anak-anak muda untuk berpendapat, berdiskusi, berdialog. Itu dianggap melanggar adanya aturan pemerintah pada saat itu. Maka Sokrates pun dihukum mati dengan minum racun. Itu gurunya Plato. Dalam sejarah dikatakan waktu Sokrates itu dikelilingi para murid sambil pada menangis, dia racun dalam cawan harus diminum. Sokrates dengan tersenyum mengatakan, jangan tangisi kematian, tapi tangislah orang-orang yang tidak bijak dalam menghadapi kehidupan. Artinya para hakim yang menghukum mati. Ini saudara, sehingga ilmu-ilmu ini sudah berkembang sejak zaman Sokrates. Lalu Sokrates itu juga menyampaikan ilmunya kepada anak buahnya. Siapa itu? Ya Plato tadi, ya Aristoteles. Kalau Plato mengatakan bahwa
filsafat berpikir hakikat manusia adalah seperti panggung sandiwara. Kebenaran yang sejati adalah apa yang dibalik kasat mata, bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang dibalik yang kita lihat. Itu kebenaran yang sebenarnya. Tetapi Aristoteles, juga anak buahnya Sokrates, mengatakan filsafat ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Plato juga tidak jauh beda. Di balik kasat mata yang sebenarnya sebuah kebenaran. Saudara melihat, kita melihat orang tersenyum. Apakah senyuman itu mesti senyum bahagia? Belum tentu. Ada senyum sinis, senyum menyindir, tidak mengenakkan hati. Yang tahu adalah orang yang tersenyum itu sendiri. Kita hanya melihat gejala-gejala. Maka Aristoteles ini adalah tentang kebenaran lebih diutamakan. Yang mana di dalamnya ilmu metafisika ada logika, ada retorika itu dialog ya. Ada dialog, ada etika itu artinya tata krama, norma-norma. Ada ekonomi, ada politik, ada estetika. Sehingga filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda yang ada di alam semesta ini. Itulah saudara, pada sesi yang pertama saya sampaikan secara umum tentang masalah filsafat. Lebih jauh akan kita bahas nanti pada pertemuan atau sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.